Jadi saya akan merangkai baterai 13S 5P. Jadi jumlahnya ini ada 65 ya. Untuk merangkai baterai itu, kita harus perhatikan bahwa dalam satu seri itu harus sama nilainya kurang lebih. Maksudnya gini, misalnya kita punya baterai yang kapasitasnya berbeda ya. Misalnya kalau 3 ini kita pasang gini seri, ini berbeda nilainya, maka mAh-nya, nilai kapasitasnya akan ditentukan oleh yang paling kecil dari satu seri tersebut. Yang paling kecil dari sini. Misalnya ini cuma 1000, 2000, 3000, maka ini kalau dirangkai secara seri begini akan tertangkap cuma 1000 mAh, walaupun tegangannya 3 kali lipat ya. Jadi ini yang 2000 dan 3000 ini sia-sia, tidak terpakai. Untuk mengatasinya, kita harus menyamakan antara seri ini. Kita sama persis, kita buat bagaimana biar sama. Nah, itulah makanya kalau bisa diparalel, misalnya kita punya 6 ya. 6 gini, 3 seri, 2 paralel ya. Ini jangan sampai ini sedikit, banyak. Ini 3 ini harus kita samakan. Biar nanti semuanya energi akan terpakai. Karena arus yang mengalir kan sama ya. Maka terpakainya juga akan sama. Jumlah yang terpakai, watt hour-nya sama. Jadi akan terpakai yang paling kecil. Untuk mengatasinya, maka kita harus pertukarkan. Misalnya yang 1000 kita pasangkan dengan 3000 di sini di paralelnya ya. Jadi akan 3 ini misalnya bisa jadi 2000, 2000. Sehingga semuanya akan terpakai kalau digunakan. Kalau ini jomplang, yang seri yang depan ini 1000, 2000, 3000, maka yang terpakai seperti tadi, cuma yang paling kecil aja. Jadi cuma 1000. Berbeda kalau kita pertukarkan sehingga ini sama, yang terpakai ada 2000. Begitulah cara untuk mengoptimalkan. Ini masing-masing kita ukur ya, mAh-nya, walaupun ini tidak begitu akurat ya, tapi ini cukup representasikan. Pernah saya ngukur beberapa kali ya, hasilnya agak beda-beda dikit, kacek 100-an mAh lah bisa. Tapi kan biasanya nggak lebih dari 100 mAh perbedaan pengukurannya. Caranya adalah ini semua mAh kita jumlahkan, lalu kita bagi sesuai jumlah S. Kalau di sini saya punya 65 baterai ya, ini nanti akan saya jumlahkan semuanya mAh berapa, lalu saya bagi dengan jumlah S-nya berapa, 13S. Nanti akan saya bagi 13, jadi masing-masing S-nya atau 5P dalam satu S tadi akan ada satu angka mAh tertentu. Nanti angka itu yang akan kita buat untuk memperkirakan masing-masing di kumpulan 5 baterai tadi memiliki nilai yang sama di semua sampai ke 13 tadi ya. Kira-kira seperti itu. Ini baterai saya ini berkisar antara 2400 dan paling kecil 1700. Ini udah menghadap ke atas semua tulisan mAh-nya. Sekarang saya mau hitung pakai kalkulator. Totalnya 1320 akan kita bagi 13. Ini segini, satu bendel nanti segini 10153. Biasanya kita ambil dari yang besar, kecil. Ini kan udah saya urutkan ya, kira-kira yang besar sini, kecil sini. Ambil besar, tengah, kecil. Kita coba ya. Ambil 1, 2, 3, 4. Ini kita agak random aja ngambilnya, tapi ambil 5-nya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Gitu terus sampai 13 ya. Sekarang kita mulai menghitung ya. Ini kita jumlahkan, lalu kita tulis di sini bawahnya ini berapa. Terus saya tulis ya di bawahnya ini
Ini masih ada beberapa yang kurang pas, ada yang kebanyakan, ada yang terlalu sedikit. Akan kita geser-geser lagi sampai kira-kira mirip lah. Jadi ini kita pertukarkan dengan misalnya dengan ini. Nilainya sudah kurang lebih sama, segini sama-sama semua. Sekarang kita berhenti. Ini kotak untuk tempat baterai seperti ini saya beli dari China. Harganya sekitar $50. Ini sudah termasuk nickel strip. Kalau tanpa nickel strip ini harganya sekitar $40. Ini saya melakukan penataan nickel strip sesuai gambar petunjuk yang diberikan oleh seller. Kemudian saya masukkan baterainya 55 atau per grup. Urut ya. Jadi ini ada sebagian holder baterai yang agak menonjol, kurang trep ya. Ini saya pukul-pukul untuk memastikan semuanya sudah trep, sudah kenceng masangnya. Ini saya klem aja. Kita lepas lagi. Oke, saatnya pengelasan. Saya mau mengelas ini pakai kapasitor 500 farad tapi 2,7 volt ya. Ini saya kasih regulator ini untuk mengecek tegangannya 2,7 ya, diset dengan sesuai maksimalnya ini 2,7 volt. Jadi ketika nanti dipakai nanti ngecas otomatis hingga 27. Oke, kita coba langsung ya. Ini makanya gampang aja, makanya tinggal di sini kan. Ini udah nempel. Ini kan otomatis ngecas ya, langsung ngecas di 3 ampere. Sayangnya ini kapasitasnya cuma 5 ampere, jadi ngecasnya nggak bisa cepet-cepet banget. Mungkin ini udah jadi seperti ini. Kita akan tambahi lagi nickel stripnya beberapa tempat biar nanti bisa mengantarkan listrik lebih bagus. Seperti itu, kita akan tambahi seperti ini di tiap hubungan seri ya. Kan ada 5 paralel di seri ya, tapi itu kita akan tambahi. Ini ada 5, ini 5, kita hubungkan. Ini jadi seperti ini. Jadi di setiap sisi butuh 12 strip seperti ini. Sisi sana juga butuh 12 juga. Ini ya, setelah jadi ini, setelah kita pasang semua nickel stripnya, sekarang kita akan masang BMS. Ini saya punya BMS 13S. Saya sudah cek tempat yang layak untuk ini. Penempatannya adalah di sini. Sementara kita pasang dulu begini dulu. Kita sesuaikan plus minusnya ya. Jadi ini plus, turun terus sampai minus. Ini plus ya, plusnya di sini, minusnya di sini. Bisa mungkin rapi. Ini yang kesini adalah LED satu-satu ya. Satu ke sini, satu ke sana, dan seterusnya. Oke. Ini untuk yang sebelah sini.
Ini akan kita potong ya. Ini plus sini ya. Kita solder ke sini. Kita potong sesuai panjangnya, sesuai jaraknya. Begitu seterusnya sampai semuanya ya. Untuk masing-masing selnya udah terpasang BMS-nya. Sekarang kita tinggal pasang yang ini ada 3 koneksi ya. Yang untuk powernya, yang satu untuk charging, yang satu untuk keluar, yang satu baterainya, baterai minus yang besar ya. Saklarnya bisa kita tempatkan di 2 tempat, yaitu untuk memotong baterai minus atau untuk memotong power. Kalau untuk memotong baterai minus, ketika saklar dimatikan, nanti kita tidak bisa ngecas. Kalau ngecas harus hidup, tapi lebih aman. Tapi kalau lebih aman, jadi tidak ada kesalahan ngecas. Sedangkan kalau ini kita nanti saklarnya kita posisikan di power ya, di keluaran, nanti kita tetap bisa ngecas, tapi dia tidak mengeluarkan tenaga ke output. Kali ini saya akan pakai yang model yang saklarnya di power aja ya. Ini kita kasih power ke saklarnya. Untuk chargingnya saya dikasih yang ini seperti ini jack Canon ya, jack Canon seperti ini. Punya kabelnya cuma pakai AWG20, padahal di itunya kabel yang menuju ke dinamo itu AWG14. Dari 20 menuju ke 14 kita butuh 4 kabel, paling enggak 4 kabel AWG20 biar sama kapasitas arusnya. Tapi sekarang kita akan pakai 5 ya sekalian. Yang minus dulu ya, B minus. B minus ini posisinya di sini, minusnya di sini ya posisinya. Dia agak jauh segini. Kebetulan 5 pas dengan jumlah baterainya kan saya tempelkan masing-masing satu gini. Untuk chargernya pakai model XLR gini ya. Pin 1 positif, pin 2 negatif. Saya pakai 2 kabel aja cukup. Intinya kalau untuk charger, karena charger saya cuma 5 ampere. Oke, untuk satunya saya pakai warna kuning.
Kemudian saya sambung kabel dari saklar menuju ke outlet di boxnya. Outlet ini berada di bagian bawah ya. Kemudian saya sambungkan kutub positif baterai langsung menuju outlet yang sama. Karena untuk BMS-nya sendiri hanya mengambil atau memanipulasi dari kutub negatif baterai. Jadi untuk yang positif langsung aja ya. Ini saya memasang indikator baterai, posisinya di bagian depan kotak. Ini kalau dipencet tombolnya nanti menyala, ada 4 LED yang menyatakan seberapa banyaknya baterai terisi. Kemudian outlet dari box ini akan menyambung dengan tataan di bagian bawah baterai. Tataan ini nanti sifatnya dipasang mati dengan sepeda ya, sehingga kalau kita melepas baterai dari sepeda, tataannya ini nanti tidak ikut terlepas. Ini saya sedang melakukan pemasangan kabel di tataan tersebut untuk nanti listrik dari baterai bisa nyambung ke controller. Setelah selesai semuanya, saya pasangkan box di tataannya, lalu saya ukur keluarannya. Cocok, 51 volt. Ini kemudian akan saya pasang mountingnya di sini. Harus diperhatikan bahwa ini posisinya harus tegak gini atau gini, tidur seperti ini. Tidak boleh ke sana atau balik ke sini. Karena ini cuma kecil di sini, jadi kalau terbalik sini, nah ini cangkolannya gini, cuma nyangkol di sini, nanti akan mudah patah. Desainnya adalah vertikal begini atau tidur seperti ini, jadi cuma 90 derajat gini. Jangan miring ke sana, miringnya hanya boleh seperti ini sampai ke sana gini, karena desainnya seperti itu biar kuat. Di sepeda ini saya nggak bisa masang seperti ini. Ada sepeda yang bisa dipasang tegak seperti ini di bawah seat post, tapi saya nggak bisa. Sepeda saya seperti ini. Ada juga yang bisa dipasang seperti ini, tapi ini juga tidak bisa. Saya pasang biasanya di ini, di tempat minum yang biasanya ya di sini. Kalau sepeda MTB ini ternyata terlalu sempit, saya nggak bisa masuk. Maka untuk mengakalinya akan saya tambahkan palang di sini. Jadi ini posisinya nanti seperti ini, agak keluar sedikit. Nah, seperti ini di sini. Ulu agak tebal. Ulu karena kotak bentuknya, jadi nanti mudah kalau dibentuk. Pakai yang bulat juga bisa, tapi lebih sulit untuk memasang ini. Karena nanti biar plek gini loh kalau kotak. Nah. Tandai. Jangan lupa kasih minyak ya.
masuk ya. Oke. Baiklah, ini bagian bawahnya kita pasang dulu. Ya. Tadi murnya sudah dilas ke sana ya. Ini langsung tinggal gini. Terus ini masangnya gini. Didorong ke belakang. Nah, bisa dikunci di sini.